ada keterbatasan yang akhirnya menjadi kelebihan kita, yaitu kita tidak tahu Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat para malaikat ditanya, apakah mereka yang membaca tasbih di sini, misalnya di Istiqlal ini, ngerti saya? Kata Allah. Kata malaikat, tidak tahu. Fayaqulu hal ra'auni. Qal fayaqulu la wallah ma ra'auka. Qal fayaqulu kaifa la ra'auni. Yaquluna asyadda laka ibadatan wa asyadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Andaikan manusia itu ngerti engkau ya Allah, maka tasbih mereka ini akan lebih dari kita. Saya beri contoh, ini terutama untuk zuriat Rasulullah SAW. Nabi itu manusia, basar, tapi lakal basar. Nabi ketika muji Allah Subhanahu wa taala ini supaya kalau sholat jenengan hayati. Misalnya pertama muji begini. Lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Kebanyakan di Jawa memang baca pakai rofaknya mil'u. Tapi di beberapa sanad dibaca mil'a, itu urusan i'rab lah. Engkau itu saya puji seluas langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi itu enggak keren. Karena langit ini tetap mahsurah, as-samawat ini apapun luasnya langit itu tetap terbatas. Bumi apapun luasnya juga terbatas. Apa yang diteruskan oleh Rasulullah SAW? Wa mil umasyi'ta min syai'im ba'd. Dan pujian saya ini ya Allah sesuai kehendakmu, sejumlah kehendakmu. Karena ini yang tidak terbatas. Begitu juga ketika Nabi dengan keterbatasan sebagai manusia, bukan sebagai Habibullah, atas nama manusia. Nabi itu punya dua sisi, kadang sebagai basar, kadang sebagai Habibullah. Dan sama-sama penting untuk mengawal Islam ini. Saya ulang lagi, sama-sama penting untuk mengawal Islam ini. Ketika Nabi sebagai basar ngendikan begini, la nuhsitan Allahumma lakal hamdu hamda yuwafi ni'amaka, misalnya pakai mukhatab wa yukafi umazidak. Saya memuji engkau ya Allah dengan pujian yang sesuai jumlah nikmatmu. Wa yukafi umazidak, dan bisa berserasian dengan tambahan-tambahan nikmatmu. Tapi apapun luasnya nikmat itu terbatas. Sehingga Nabi nambahi, la ukhsi thana'an alaika anta kama atneta ala nafsik. Saya muji ini tidak terhitung, sama sejumlah pujian yang engkau lakukan. La ukhsi atau la nukhsi thana'an alaika anta kama atneta ala nafsik. Sehingga ini kreasi-kreasi Bani Adam yang malaikat itu tidak bisa. Saya ulang lagi, ini kreasi-kreasi Bani Adam yang bakat malaikat itu tidak bisa. Ini saya baca di kitab Fathul Bari, ini sarahnya kitab Bukhari. Kata Imam, ini saya ulang lagi, ini kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, pensarah terbaik Bukhari. Jadi Sahihul Bukhari itu punya sarah paling terkenal namanya Fathul Bari. Itu gurunya Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria itu dikenal sebagai Syekhul Islam. Itu berkahnya punya guru alim banget, kereng. Ibnu Hajar al-Asqalani itu kereng itu keras. Kalau muridnya tidak bisa itu keras sekali, tapi urusan ngaji saja. Terus punya murid itu pinter sekali, namanya Ibnu Hajar al-Haytami. Jadi beliau kalau mau ngaji ya susah, karena gurunya itu alim, nyuruh baca. Kalau mau ngajar ya susah, muridnya itu alim, takut salah. Jadi akhirnya pinter. Orang punya murid alim alama itu kan bingung. Makanya saya tidak suka kalau Profesor Nazar ngaji saya, nanti ngoreksi repot. Sudah gitu Islamnya beliau formal karena Menteri Agama, saya non formal. Lama-lama Islamnya beliau legal, saya ilegal. Kan jadi repot nanti. Makanya tadi tak bully, tak cocokkan. Kalau jenengan Menteri Agama sampai akhirat berarti top. Tapi kayaknya di akhirat saya yang ngelamar jadi Menteri Agama. Tidak ada, ini nggak penting. Ini hanya gejolokan saja supaya kelihatan bahwa menteri pun juga warga Indonesia. Begini kata Ibnu Hajar al-Asqalani, ini saya baca ya supaya penghormatan saya sama Habib Umar Hafid. Saya ini baca kitab beliau khatam serius, namanya Taujihun Nabi li Mardhati Bari, yang ditulis oleh Ustadz Fahmi bin Ali bin Ubaidun. Saya baca banyak, termasuk ketika beliau punya manhaj yang tidak populer, kata beliau fala budda antuwattina nafsaka ala annana khudamatu hadal kaun. Kamu harus yakin bahwa
tugas kiai, tugas ulama itu khodamatu hadal kaun, mengkhidmati semua alam raya ini.